Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6, perkenalkan saya adalah Ibu Enji. Saya yang akan mendampingi kalian dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas modul 14 dan 15. Di mana di modul 14 kita akan membahas tentang materi lingkaran, sedangkan di modul 15 kita akan mempelajari tentang berbagai macam bentuk benda ruang. Kalian diperbolehkan untuk menyadur ataupun juga mencari informasi yang lainnya asalkan relevan dengan materi yang Ibu Enji terangkan. Jadi kalian bisa googling, bisa YouTube, bisa juga mencari di LKS atau buku-buku yang lain. Pokoknya materinya yang sama dengan Ibu Enji terangkan. Oke, sudah siap untuk pertemuan kali ini? Silakan perhatikan apa yang Ibu Enji jelaskan ya. 14 membahas tentang bagian-bagian dari lingkaran. Nah, ini Bu Enji punya lingkaran, sebuah lingkaran. Bagian yang pertama ini adalah titik pusat. Titik pusat ini biasanya dinotasikan, disimbolkan dengan huruf O. Ini titik pusat. Yang kedua itu ada namanya jari-jari. Nah, jari-jari ini ditunjukkan oleh garis OB, OA, OD, ataupun OE. Nah, besarnya jari-jari itu pasti sama. Jadi panjang OA, panjang OB, panjang OE, panjang OD itu pasti sama. Yang ketiga ada diameter. Nah, diameter biasanya dinotasikan dengan huruf D kecil ya. Diameter itu merupakan 2 kalinya jari-jari. Jadi di sini diameter ditunjukkan oleh garis AD, oleh garis BE. Ini diameter ya. Yang keempat itu ada bagian lingkaran yang namanya adalah busur. Nah, ini busur ya. Busur ini merupakan bagian lingkaran yang berupa lengkungan yang menghubungkan dua titik. Nah, contohnya di sini ada busur AB, busur BD, busur DE, busur AE. Kenapa? Karena bentuknya melengkung dan dia menghubungkan dua titik. Itu namanya busur. Yang selanjutnya ada bagian yang namanya juring. Nah, kalau juring ini adalah daerah dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Di sini ada juring AOB, ada juring BOD, ada juring DOE. Bu, kalau AOE boleh itu juga juring. Kenapa? Karena kan dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Itu juring yang lingkaran ya. Yang selanjutnya itu adalah ada tali busur. Nah, kalau tali busur ini adalah tali yang menghubungkan dua titik yang tidak melalui titik pusat. Nah, kan titik pusatnya tadi di tengah. Kalau tali busur ini dia menghubungkan dua titik tapi tidak melalui titik pusat. Nah, tali busur ini dilambangkan dengan garis DE. Ini tali busurnya ya. Yang selanjutnya itu ada tembereng. Nah, kalau tembereng ini daerah yang diarsir ini namanya tembereng. Jadi tembereng ini adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Nah, ini jadi kalau tali busurnya tadi DE, nah tembereng itu bagian di dalam yang diarsir ini namanya tembereng. Jadi dia dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Yang terakhir itu ada apotema. Nah, apotema ini adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Di sini apotema dinotasikan dengan huruf OC atau CO sama aja. Paham ya? Jadi nanti silakan ditulis, dirangkum di buku tulis kalian masing-masing. Kalau misalkan nanti mau ditambahi, kalian dari mencari sumber belajar yang lainnya juga boleh. Dari Google boleh, dari buku boleh. Pokoknya materinya sama-sama bagian-bagian lingkaran. Oke ya. Ini tadi yang sudah Ibu ceritakan, yang sudah Ibu terangkan tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ini yang tadi yang sudah Ibu terangkan. Nah, sekarang kita ke latihan soal, dimana ini latihan soalnya berhubungan tentang bagian-bagian lingkaran ya. Jadi silakan ditulis di buku tulis, terus nanti kalau sudah dikirim ke WA-nya Bu Enji. Nah, ini ya ada dua soal ya. Yang pertama ini ada bagian sudah ada lingkaran. Nah, kalian sebutkan bagian-bagian dari lingkaran tersebut. OA sama dengan OB sama dengan OC namanya apa? OD namanya apa? AC namanya apa? AB sama dengan BC itu namanya apa? Garis BC itu namanya apa?
D ini adalah yang ini namanya apa. Terus yang satunya lagi yang diarsir ini namanya apa. Soal yang kedua, jika diketahui panjang garis AC adalah 14 cm, maka panjang AO-nya berapa, panjang BO-nya berapa, CO-nya berapa. Mudah kan? Kalau kalian tadi memperhatikan apa yang Ibu Enji terangkan di depan, pasti bisa menjawabnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang materi luas dan keliling lingkaran. Kita lanjutkan ke materi luas dan keliling lingkaran. Nah, lingkaran ini cuma ada dua unsur ya, yaitu cuma ada jari-jari sama diameter. Kalau jari-jari kan setengah dari diameter ya. Nah, jadi diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau jari-jari itu tepat di tengah titik pusat terus ditarik ke pinggir itu jari-jari. Tapi kalau diameter itu dari tepi ke tepi, jadi 2 kalinya jari-jari. D itu sama 2 kali jari-jari. Jadi kalau untuk mencari jari-jari, diameter dibagi 2. Untuk mencari keliling lingkaran, nah rumusnya adalah pi kalikan diameter, atau diameternya itu bisa ditulis pi kali 2R, boleh aja, sama aja. Untuk mencari luas lingkaran, pi kali jari-jari kali jari-jari. Masih ingat pi-nya berapa? 22/7 atau 3,14. Nah, Bu, bagaimanakah kita memakai 22/7 atau 3,14? Kalau jari-jarinya atau kalau diameternya itu merupakan angka atau bilangan yang bisa dibagi 7, maka pi-nya kita pakai 22/7. Jadi kalau misalkan di soal itu jari-jari atau diameternya itu angkanya susah dibagi 7, nggak bisa dibagi 7, maka pi-nya kita pakai 3,14. Kita lanjut langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukan luas dan keliling lingkaran dari jika diketahui. Nah, ini kan dari tengah ke pinggir, bukan dari pinggir ke pinggir ya, dari tepi ke tepi. Berarti ini merupakan jari-jari. Jika jari-jarinya adalah 14 cm, maka luasnya tinggal masukkan rumus pi R kuadrat. Pi kali R kali R. Karena 14 berarti kan bisa dibagi 7. Maka pi-nya kita pakai 22/7. Kali jari-jari 14 kali jari-jari 14, eksekusi ketemu deh 616. Kalau kelilingnya maka pi dikalikan diameter. Diameter tadi apa? 2 kalinya jari-jari. Jadi 22/7 dikali 2 kali 14, maka ketemunya adalah 88. Soal yang kedua, nah ini seperti ini. Jika diketahui diameternya adalah 14, karena diameter berarti kan dari pinggir ke pinggir ya, dari tepi ke tepi 14 cm, maka berapakah luas dan kelilingnya? Yang diarsir cuma ini aja, luas yang diarsir aja, keliling yang diarsir aja. Berarti kan ini kalau kita cek ini kan satu lingkaran penuh. Karena yang diarsir cuma seperempatnya saja, maka kita mencarinya luas dari seperempat lingkaran dan keliling dari seperempat lingkaran. Diameternya 14, berarti kelilingnya bisa kita cari ya, seperempat dikali pi kalikan diameter. Seperempat dikali, karena tadi 14 berarti bisa dibagi 7, maka pi-nya kita pakai 22/7 dikali 14, ketemunya adalah 11. Sedangkan luasnya seperempat dikali pi kali R kuadrat. Karena R tadi yang diketahui kan diameter 14, berarti R-nya 14 bagi 2 dong, 7 ya. 7 kali 7. Kenapa seperempat tadi? Karena yang ditanyakan ini cuma luasnya si seperempat lingkaran, makanya dikalikan seperempat. Ketemunya adalah 38,5 cm persegi. Mudah ya. Sekarang agar lebih mantap lagi, maka silakan dikerjakan tugas berikut ini. Uji kompetensi modul 14 ya. Ini ada sebuah lingkaran. Nah, kalian nomor 1 perhatikan gambar di atas. Ruas yang menunjukkan tali busur yang mana? Daerah yang diarsir disebut apa? Jari-jari ditunjukkan oleh ruas garis yang mana? Jari lengkung dari A ke B disebut dengan apa? Daerah yang dibatasi ruas garis BD dan busur BD disebut dengan apa? Yang ke F, apotema ditunjukkan oleh luas garis yang mana? Nah, ini nomor 1 sudah ada poin-poinnya. Sekarang yang nomor 2, ini soal nomor 1 ya. Nomor 2-nya hitunglah lingkaran berikut. A, keliling lingkaran dengan diameter 21. B, luasnya 3850, maka kelilingnya berapa? Yang C, Pak Al akan membangun taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter.
Jika satu pohon Rp50.000, berapa biaya yang dikeluarkan Pak Al di sekeliling taman? Nah, berarti kalian disuruh mencari apa? Ini tugas yang modul 14, silakan dikerjakan. Kalau sudah seperti biasa langsung dikirimkan ke WA-nya Ibu Enji. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke modul 15. Di modul 15 ini kita akan membahas tentang macam-macam benda ruang. Modul 15 kita bahas tentang macam-macam benda ruang. Nah, apa sih benda ruang itu? Benda ruangan, bangun ruang sama aja ya. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 dimensi. Jadi dia punya ruang ataupun sisi dan juga sisi-sisinya. Jadi ini namanya adalah benda ruang. Benda ruang itu ada isinya di dalamnya gitu loh ya. Kalau benda datar itu kan kita nggak jelas isinya, nggak ada isinya ya, nggak ada volumenya, cuma ada luasnya. Tapi kalau benda ruang, bendanya itu di dalamnya ada isinya. Nah, benda ruang itu bermacam-macam. Contohnya ada kubus, ada balok, ada limas, ada prisma, ada bola, ada tabung, dan juga ada kerucut. Nah, nanti kita awalnya adalah akan membahas tentang sifat-sifat dari masing-masing bangun ruang yang ada. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang volumenya. Yang pertama kita bahas adalah benda ruangnya, bangun ruangnya adalah bangun prisma. Prisma ini diberikan nama sesuai dengan alasnya. Jadi ada bermacam-macam prisma karena alasnya berbeda-beda. Nah, yang pertama karena alasnya berbentuk segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Yang kedua, karena ini prismanya berbentuk segi empat, maka namanya disebut dengan prisma segi empat. Yang selanjutnya ada prisma segi 5. Kenapa? Karena alasnya ini berbentuk segi 5, makanya disebut dengan prisma segi 5. Adapun ciri-ciri dari prisma, ini yang pertama adalah sisi alas dan atas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi baik atas maupun alasnya pasti memiliki bentuk yang sama, otomatis pasti nanti ukurannya juga akan sama. Yang kedua, sisi tegak berbentuk sama. Yang ketiga, jarak sisi alas dengan atas disebut dengan tinggi prisma. Nah, jadi bedanya kalau dengan benda datar, bangun datar, kalau bangun ruang ini punya tinggi. Nah, makanya dia punya volume, punya isi di dalamnya. Tapi kalau yang bangun datar itu dia nggak punya tinggi, jadi cuma punya luas aja. Paham ya? Ciri yang selanjutnya dari prisma adalah banyak sisi, rusuk, dan titik sudut tergantung dari jenisnya. Kenapa? Karena tadi kan dia kalau prisma bermacam-macam bentuknya sesuai dengan alasnya, sehingga otomatis kan jumlah dari sisinya, jumlah rusuknya juga akan berbeda-beda. Kita lanjut ke bangun ruang yang kedua. Di sini ada tabung. Nah, tahu tabung ya? Tabung itu hampir sama dengan silinder. Tabung ini contohnya yang paling gampang adalah dalam bentuk kaleng susu, atau kalau enggak gitu dari gelas juga boleh. Ciri-ciri tabung mempunyai 3 sisi, yaitu ada alas, atas, dan selimut. Alas dengan atas pasti berbentuk lingkaran, sedangkan selimut itu berbentuk persegi panjang. Tidak mempunyai sudut, mempunyai 2 rusuk lengkung, dan yang terakhir cirinya adalah jarak sisi alas dan atas disebut dengan tinggi tabung. Ini ya. Jadi alas dan atasnya ini pasti mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berupa lingkaran. Yang selimutnya ini kalau kita jabarkan itu akan membentuk sebuah persegi panjang. Ini selimutnya. Paham ya? Ciri bangun ruang yang ketiga selanjutnya adalah limas. Nah, kalau limas ini bedanya dengan prisma. Kalau prisma tadi kan atas dengan bawah itu sama, jadi bentuknya sama. Nah, kalau limas ini atasnya pasti dia menutup, mengeruncing seperti ini. Nah, ini nama-nama limas juga disesuaikan dengan bentuk alasnya. Ini limas segitiga, berarti alasnya berbentuk segitiga. Ini limas segi 4 dan ini limas segi 5. Jadi bedanya dengan prisma, kalau prisma tadi kan atas sama alas itu bentuknya sama. Kalau limas itu atasnya pasti mengerucut. Nah, pasti menutup seperti ini, runcing seperti ini. Ciri-ciri limas yang pertama, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Yang kedua, jarak sisi alas dan atasnya disebut dengan tinggi. Jumlah sisi rusuk dan titik sudut tergantung dari jenisnya. Ini kalau limas ya. Yang keempat, bangun yang keempat selanjutnya adalah kerucut.
Nah, tahu kerucut ya. Kerucut ciri-cirinya mempunyai dua sisi yaitu alas dan lengkung. Nah, ini kerucut mempunyai satu titik sudut. Nah, ini rusuk lengkungnya, ini alasnya, ini sisi yang melengkungnya, titik puncak atau titik sudutnya, ini adalah tingginya jari-jari ini. Karena alasnya berbentuk lingkaran, pasti dia punya jari-jari. Nah, ini sisi lengkung yang melengkungnya, tingginya dia juga punya, ini titik puncaknya atau titik sudutnya. Sama, kerucut mempunyai ciri jarak antara alas dengan titik pusat disebut juga dengan tinggi. Yang kelima adalah bola. Bola jelas ya, kalian sudah pernah melihat, sudah sering memperhatikan yang namanya bola seperti apa. Ciri-ciri bola yang pertama adalah mempunyai satu sisi lengkung dan juga satu titik pusat. Nah, karena bola itu juga hampir sama dengan lingkaran ya, cuman dia ada isinya, ada volumenya, jadi pasti dia punya yang namanya jari-jari dan juga titik pusat. Tidak punya rusuk dan tidak punya titik sudut. Sisi lengkung bola disebut dengan dinding bola. Jadi ini dinding bola yang melengkung, itu dinding bola. Titik pusatnya ini jari-jarinya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, untuk luas permukaan dan volume bangun ruang, maka mau tidak mau kita harus menghafalkan rumusnya agar nanti ketika kita mengerjakan soal bisa langsung capcus, langsung eksekusi ya. Luas permukaan dan volume dari bangun ruang ini sudah lengkap, tinggal kalian tulis di buku tulis nanti biar cepat pada saat mengerjakan ya. Jadi untuk prisma luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Volume prismanya luas alas kali tinggi. Untuk tabung luas permukaannya 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Volumenya Pi dikalikan R kuadrat kalikan dengan T tinggi. Untuk limas luas permukaannya luas alas ditambah luas sisi tegak. Volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Bola luas permukaannya 4 kali luas lingkaran, sedangkan volumenya 4/3 dikali Pi kalikan R pangkat 3. Untuk kerucut luas permukaannya luas alas ditambah dengan luas selimut. Volumenya 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, ibu kasih tips nih. Tinggal hafalkan rumus, masukkan angka, jangan lupa selalu teliti pada saat menghitung. Pasti dia selamat, pasti dapat 100 semua. Oke ya, jadi Bu Enji ini untuk luas permukaan dan volume bangun ruang tidak Ibu Enji kasih contoh soalnya karena tinggal masukkan rumus, eksekusi jadi. Maka yang selanjutnya adalah tugas di modul 15. Ini untuk uji kompetensi modul 15 ada 6 soal di mana tadi di masing-masing soal sudah Ibu kasih poinnya. Jadi nomor 1 ini diketahui alasnya berbentuk lingkaran, tidak mempunyai titik sudut, selimut berupa sisi lengkung. Bangun ruang yang mempunyai sifat tersebut adalah apa? Silakan dijawab. Poinnya 10. Nomor 2, perhatikan sifat bangun ruang berikut. Alasnya berbentuk segi 4, mempunyai 5 sisi, mempunyai titik puncak. Bangun ruang yang memiliki sifat di atas adalah bangun ruang apa? Poinnya juga 10. Yang nomor 3, banyak sisi bangun ruang pada tabung ada berapa? Poinnya 10. Yang nomor 4, sebuah kaleng susu berbentuk tabung memiliki diameter 20 cm dan tinggi 28 cm. Luas permukaan dan volume kaleng susu tersebut adalah berapa? Jika diketahui nomor 4 ini Pi-nya adalah 22/7 kan? Tinggal eksekusi aja selesai. Nomor 5, nah nomor 5 ini adalah volume gabungan dari bangun ruang di samping adalah bagaimana? Berapa? Ini diketahui bangun ruangnya nomor 5 gabungan seperti ini, Pi-nya 22/7, kalian disuruh menghitung volume gabungannya berapa. Yang nomor terakhir, nomor 6 ada 20 poin. Kakak memiliki sebuah bola dengan jari-jari 15. Volume bola tersebut adalah berapa? Luas permukaannya berapa? Selesai sudah. Jadi ada 6 soal untuk tugas di modul 15 ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai seperti biasa bisa dikumpulkan langsung ke WA-nya Ibu Enji. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.